Udah bisa? Sudah terdengar, dokter. Sudah ya? Oke. Sudah, Dok. Nah, kita mulai nih, saya share dokumennya. Oke. Iki ngene ya. Nah, udah bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Hah? Belum, Dok. Belum. Iya kok belum. Biasanya selesai. Share ya. Share. Itu mau ora ya, jaga. Presentasikan itu. Oh. Ini seluruh layar Anda. Oh, berarti dia nusik mau. Kene nih, sing ora dibuka. Iki saya buka. Apa yang mau dokumen? Kotak dulu, Bu. Oh, di kotak. Udah. Ya, baru nanti itu buka ini. Oh, gitu. Ya, sini ya. Di gede. Kelihatan? Sudah bisa lihat? Sudah, Dok. Sudah, dokter. Sudah ya? Terima kasih ya, mungkin kan kok malah Pak panggil. Sudah, dokter. Biasanya pakai Zoom, sekarang pakai Google Meet. Oke. Kita mulai dengan gangguan neurologis ya pada anak. Yang terbanyak adalah kejang demam. Kejang demam itu paling banyak kejadian di anak. Nah, kejang demam, namanya kejang itu apa? Bangkitan kejang yang terjadi karena kenaikan suhu tubuh, ya. Suhu tubuh normal berapa? Sekitar 36 sampai 37,5, ya. Jadi kalau ada kejang karena kenaikan suhu, infeksi sistem saraf pusat atau gangguan elektrolit atau metabolik, itu dia ke arah kejang demam. Jadi mesti nanti kalau ada kejang dengan panas harus dibedakan apakah dia gangguan elektrolit. Kejang demam dibagi menjadi dua, itu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana ini dia biasanya berlangsung kurang dari 15 menit, bersifat kejang umum, tidak berulang dalam 4 jam. Kalau kejang demam kompleks, dia akan berlangsung lebih dari 15 menit. Bersifat vokal atau parsial, dan dia bisa berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Nah, itu kejang demam kompleks ya. Penyebabnya apa kejang demam itu? Ada merupakan interaksi dari 3 faktor, yaitu bisa 1, imaturitas otak dan termoregulatornya. Karena adanya demam, dengan demam itu membuat kebutuhan oksigen meningkat. Ada predisposisi genetik, ya biasanya. Makanya ini adalah biasa tuh tesnya harus nanya apakah di keluarga ada penyakit serupa, ya. Nah, ini ada keseimbangan, ada gangguan membran sel, kemudian gangguan elektrolit, bisa gangguan keseimbangan ion.
depolarisasi, kemudian akan terjadi potensial sehingga akan terjadi transmitter di ujung-ujung akson, ya, sehingga di sini akan mengganggu reseptor GABA dan asam glutamat di presinap, sehingga akan menyebabkan eksitasi lebih besar daripada inhibisi. Nah, itu akan menyebabkan gangguan di sinap akan menjadi kejang, itu terjadinya kejang, ya, kejang apapun seperti ini, ya. Untuk mendiagnosis kejang demam, ya, tentunya kamu harus tanyakan kejang. Dengan kejang kamu harus nanyakan jenis sifat kejang seperti apa, atau jenis kejangnya seperti apa. Terus berapa lama, ya, berapa lama. Terus kemudian kalau dia harus ditanyakan kesadarannya sebelum kejang sadar atau tidak, selama kejang dia sadar atau tidak, sesudah kejang dia sadar atau tidak, itu harus ditanyakan. Karena untuk membedakan apakah dia itu kejang demam, apakah dia itu kejang karena gangguan infeksi SSP, seperti itu. Kemudian suhu sebelum maupun saat kejang, ya. Terus tanyakan frekuensinya, jarak intervalnya, ya. Kemudian jangan lupa tanyakan riwayat perkembangannya, riwayat kejang demam di keluarganya, apakah ada penyakit epilepsi di keluarganya, ya. Kemudian ditanyakan juga penyebab-penyebab kejang, jadi gangguan elektrolit, hipoglikemi, hipoksia. Nanyanya apa gangguan elektrolit biasa atau hipoglikemi biasanya pada apa? Pada anak yang dengan muntah-muntah, dengan diare, itu pasti akan terjadi gangguan elektrolit. Jadi harus ditanyakan apakah ada muntah, ada diare, ya. Hipoksia itu berarti biasanya adanya infeksi SSP. Pemeriksaan fisiknya tentunya pertama adalah kesadaran. Kesadarannya sebagaimana, kemudian suhu tubuhnya. Kalau dia masih dalam keadaan kejang, kamu bisa lihat bentuk kejangnya atau menyeluruh, ya. Kemudian tentunya diperiksa tanda-tanda rangsangan meningeal, karena salah satu DD-nya adalah infeksi SSP, salah satunya meningitis. Jadi tanda rangsang meningeal apa aja? Kaku kuduk, Brusinski 1, 2, Kernick sign, lasik, ya, itu harus diperiksa. Kemudian pemeriksaan nervus kranial. Nah, kan tentunya kalian sudah bisa, ya. Kemudian dilihat apakah ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Tanda-tanda ini bisa kamu periksa, lihat kalau ubun-ubun besarnya belum menutup, ya. Kalau belum menutup bisa diperiksa, ubun-ubun besarnya akan membonjol. Tapi kalau sudah menutup ya tentunya tidak bisa. Kita harus lihat dari mata, ada papil udem atau tidak, ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan neurologis lainnya, lihat tonusnya, kemudian refleks fisiologisnya, refleks patologisnya, ya, semua ini tentunya kalian sudah bisa melakukan. Pemeriksaan penunjang, kita bisa periksa darah rutin untuk lihat ada infeksinya, kemudian gula darahnya, elektrolit, ya, itu bisa. Tergantung dari kira-kira yang menyebabkan panas apa. Kemudian pemeriksaan LCS untuk menyingkirkan kalau dia meningitis, ya. Cuman ini pemeriksaan LCS ini harusnya sih dilakukan kalau dia kejang pertama kali, ya. Kejang pertama kali. Saya nggak tahu kalian sudah praktikum untuk pemeriksaan LCS atau belum, ya. Cuman kalau di Rumah Sakit Tugu pemeriksaan LCS ini tidak dilakukan karena tidak ada reagennya, ya. Kemudian EEG, kita lakukan EEG, pemeriksaan EEG. Ya. Tata laksananya dari kejang demam, yaitu yang pertama harus dikerjakan adalah pertama kali adalah pengobatan fase akutnya atau
kita memotong kejangnya, ya, memotong kejangnya itu yang pertama. Kemudian mencari dan mengobati penyebab kejang demamnya. Kalau dia kan kejangnya karena demam, kalau demam pasti ada infeksi, mungkin infeksi di luar SSP. Nah itu harus dicari dan diobati penyakit utamanya. Ya, kemudian kalau perlu pengobatan profilaksis, Kak. Ya. Pengobatan fase akut atau memotong kejang kita bisa memberikan kalau pada anak-anak kita kasihkan diazepam 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan per kali, ya, bisa IV atau suppositoria, ya. Kemudian kalau panas kita bisa kasih paracetamol atau ibuprofen, ya, dosisnya bisa 10 mg per kilogram berat badan per kali, bisa suppositoria maupun IV, ya. Tentunya tidak bisa per oral kalau dalam keadaan kejang, ya. Kalau kejang nggak boleh memasukkan apapun dari mulut. Nah, ini bagan untuk memotong kejang. Jadi kalau pasien datang dengan kejang, yang harus kamu lakukan tetap ABC, ya, RW-nya, kemudian breathing-nya, kemudian memotong kejangnya dengan apa? Pertama tentunya nggak bisa IV, kita bisa kasih diazepam rektal. Kita ngasihnya 0,5 mg per kilogram berat badan. Kita tunggu 10 sampai 15 menit, kalau dia masih kejang, kita kasih sekali lagi. Ya. Kalau dia masih kejang, kita badan. Kalau dia sudah tidak kejang, kita kasih phenytoin, diturunkan dosisnya 5 sampai 7 mg per kilogram berat badan per hari. Ya. Tapi kalau masih kejang, kita bisa kasih fenobarbital. Fenobarbital atau midazolam. Midazolam bisa kita kasih 0,2 mg per badan. Kemudian kalau masih kejang dilanjutkan dengan drip midazolamnya. Ya. Nah, ya, ini bagannya. Kalau dia sudah sampai ke midazolam sampai ke drip, artinya dia sudah masuk ke yang namanya status konvulsivus. Ya, status konvulsivus itu harus masuk ke PICU, PICU-nya, ya. Karena apa efek samping dari diazepam maupun anti kejang yang kita berikan adalah salah satunya pada diazepam akan menyebabkan depresi napas. Nah, itu dia harus, apalagi kalau dikasihkan midazolam sampai 0,4, pasti akan terjadi depresi nafas, sehingga harus bedside ventilator, ya. Jadi harus ada ventilator di sebelahnya. Jadi sewaktu-waktu dia gagal nafas, udah langsung dipasang ke ventilatornya. Ya. Setelah fase akut, motong kejangnya tentunya kita mencari dan mengobati penyebabnya. Tadi pemeriksaan pemeriksaan penunjang, ya, kita lihat penyakit utamanya apa, itu diobati sesuai penyakit utamanya. Kemudian pengobatan profilaksisnya, kalau misalnya dia sudah tidak kejang, kemudian dia masuk ke ruangan biasa, kita bisa kasih profilaksisnya, bisa kasih diazepam 0,1 per kilogram berat badan. Ya, 0,1 kalau diazepam. Profilaksis fenobarbital yang dulu pernah sih, sekarang sudah tidak dikasihkan, ya, fenobarbital secara terus-menerus, itu karena efek sampingnya yang menyebabkan anak menjadi irritable, pemarah, agresif, sehingga kita tidak kasih itu. Tapi kalau KDK kita mau kasih profilaksisnya, kita makainya sekarang asam valproat. Asam valproat dosisnya 15-40 mg per kilogram berat badan per hari, bisa dibagi 1-2 dosis, ya. Efek sampingnya apa? Hepatotoksik, sehingga tiap 3 bulan sekali kita harus cek fungsi hatinya, ya.
profilaksis ini dikasihkan kepada siapa? Ya, tidak semua pasien kejang demam dikasihkan profilaksis. Profilaksis ini diberikan pada kejang demam yang kejangnya lama, lebih dari 15 menit. Ada kelainan neurologis sesudah kejang atau kejang vokal. Artinya apa? Ini tadi kejang demam yang kejang demam apa? KDK, kompleks, kejang demam kompleks. Nah, kalau dia kejang demam kompleks, kita kasih profilaksis. Tapi kalau kejang demam simpleks, ya enggak usah. Ya. Atau dipertimbangkan dikasihkan untuk profilaksis ini pada kejang yang berulang 2 kali lebih dari 24 jam, kejang demam 4 kali dalam setahun. Nah, itu semua kejang demam kompleks ya, kita bisa kasihkan. Kapan indikasi rawat pada kejang demam? Pertama, kejang pertama kali. Kejang pertama kali harus kita rawat karena kita harus mencari penyebabnya. Apakah dia hanya kejang demam ya simpleks, apakah dia kejang demam kompleks, ataukah dia bukan kejang demam tapi kejang yang lainnya, harus dicari. Kemudian kejang demam kompleks itu pasti akan dirawat, ya. Kemudian hiperpireksia. Kemudian kalau ada kelainan neurologis itu dirawat. Tapi kalau dia kejang demam bukan pertama kali datang ke IGD, ya tidak usah dirawat, tapi atasi penyebabnya aja, ya. Kejang demam ini kemungkinan berulangnya gimana? Biasanya kalau dia ada riwayat kejang demam dalam usianya kejang pertama kali kurang dari 1 tahun, saat kejang temperaturnya rendah, kemudian cepatnya terjadi kejang setelah demam, onsetnya cepat, itu kemungkinan akan berulang tinggi, ya. Kemudian kejang demam ini akan menyebabkan menjadi faktor resiko untuk terjadinya epilepsi kalau ada kelainan neurologis, kemudian KDK, kemudian ada riwayat epilepsi pada keluarga. Makanya salah satunya kita periksa adalah EEG itu pada kejang demam akan menunjukkan gambaran yang normal, ya. Tapi kalau KDK bisa dia ke arah epilepsi. Makanya itu kita lihatnya dari EEG. Untuk kejang demam ini ada yang mau tanya? Izin bertanya, dokter. Ya, ya. Gimana? Tadi untuk tata laksana kejang demam, kalau semuanya udah nggak bisa, setelah dikasih fenobarbital nggak bisa kan dikasih midazolam kan dok? Itu mungkin ada obat lain selain midazolam atau enggak? Terus setelah dikasih midazolam itu harus dirawat di piku. Jadi midazolam itu sudah paling pol, ya, sudah paling pol. Midazolam kita pertamanya kita kasih bolus dulu 0,2 mili per kilogram berat badan per kali. Kalau masih kejang juga kita akan ngasihkan secara drip. Jadi kasih bisa 0,1 sampai 0,4 miligram per kilogram berat badan per jam. Jadi dikasihkan secara continuous terus-terusan. Dan itu harus itu namanya sudah menjadi status konvulsivus. Dan itu harus dirawatnya di PICU, Pediatric Intensive Care Unit, ya, PICU-nya. PICU karena dia harus bedside ventilator karena efeknya yang depresi napas. Seperti itu. Sudah jelas?
Hah? Gimana? Sudah? Sudah jelas? Atau yang ada mau tanyakan lagi? Sudah? Ya. Dokter izin bertanya. Kalau semisal si anak ini kejang demamnya di rumah, Dok, terus waktu dibawa ke IGD itu anaknya sudah nggak kejang gitu, Dok, kan ada batas sekitar 15 menit gitu. Nah, terus itu waktu di IGD masih diberikan diazepam atau cuma biar demamnya turun aja, Dok, gitu? Ya, jadi kalau lihat bagannya tadi, kalau dia sudah tidak kejang, misalnya kan sudah kejang, berarti sudah lewat, kita bisa ngasihkan fenobarbital. Fenobarbital tapi dosisnya yang rendah, dilihat di bagannya tadi ya. Kita bisa kasih itu, bentar. Fenobarbital ini kan anutnya ya, jadi kalau dia sudah tidak kejang, datang tidak kejang, kita kasih fenobarbital. Fenobarbital biasa 8 sampai 10 sekali gitu, terus dievaluasi sehari. Iya, Dok. Terima kasih, Dokter. Atau kalau bisa juga kamu langsung bisa kasih maintenance-nya, kasih diazepam 0,1 per oral. Seperti itu. Iya, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya. Ada lagi mau tanya? Ya, kalau nggak ada kita terusin ke tetanus neonatorum. Ya. Udah kelihatan ganti tetanus neonatorum? Sudah, Dokter. Sudah, Dokter. Ya, udah oke. Jadi tetanus neonatorum ini adalah salah satu ini adalah salah satu yang tidak boleh terjadi. Satu kejadian tetanus neonatorum itu akan menjadi KLB. Nah, tetanus itu apa? Nah, tetanus itu infeksi yang ditandai dengan kekakuan atau kejang otot tanpa disertai gangguan kesadaran. Jadi dia kejangnya itu seluruh tubuh ya, tapi dia selama kejang dia sadar. Nah, nanti bedainnya lagi kalau dia misalnya kejangnya karena infeksi SSP, bagaimana? Kalau kejang demam, biasanya sebelum kejang dia sadar, selama kejang nggak sadar, sesudah kejang dia sadar. Kalau kejang demam. Tapi kalau tetanus, dia sebelum, selama, dan sesudah kejang dia sadar. Ya. Kejangnya ini akibat dari toksin kuman Clostridium tetani. Ya. Tetanus neonatorum itu penyakit yang disebabkan oleh tadi ya kuman Clostridium tetani. Ini biasanya namanya saja tetanus neonatorum. Jadi terjadinya pada neonatus ya. Neonatus itu kapan? Neonatus itu bayi baru lahir sampai umur 28 hari ya. Biasanya terjadinya kenapa? Karena perawatan bayi baru lahirnya tidak tidak bersih ya, apalagi pemotongan tali pusatnya ya. Kalau sekarang sih semua mungkin sudah, kalau di kota-kota sudah nggak ada lagi dukun bayi ya kalau nggak salah. Tapi kalau mungkin kamu nanti akan tugas di daerah mungkin masih ada, ya, itu mesti harus dibina. Jadi satu kejadian tetanus neonatorum itu merupakan kejadian luar biasa ya. Tadi sudah tahu penyebabnya adalah Clostridium tetani, merupakan gram positif, anaerob, bentuknya batang ya. Kemudian dia itu bisa hidup di tanah, di saluran pencernaan, kemudian
kuman ini membuat spora yang tahan lama, ya, menghasilkan toksin tetanospasmin dan tetanolisin. Nah, ini patofisiologinya. Mungkin udah apa ya, mikrobiologi ya, praktek mikrobiologi tentunya udah pernah lihat. Jadi spora masuk dalam lingkungan anaerob, ya, akan berbentuk menjadi bentuk flek, kemudian berbiak sambil menghasilkan toksin. Dalam jaringan yang anaerob ini akan terjadi penurunan potensial oksidasi, reduksi jaringan, dan turunnya tekanan eflek dari jaringan akibat adanya nanah, nekrosis jaringan, ya, makanya kalau yang kotor umbilikalnya itu, ya. Kemudian secara intraaksonal toksin disalurkan ke sel saraf, ya, ini akan makan waktu sesuai dengan panjangnya aksonnya. Kemudian belum terdapat perubahan elektrik dan fungsi sel saraf walaupun toksin telah terkumpul dalam sel, ya. Dalam sumsum belakang toksin menjalar dari sel saraf lower motor neuron ke lekuk sinaps dan diteruskan ke ujung presinaps. Dari sinap inhibitor neurin. Kemudian pada daerah inilah toksin akan menimbulkan gangguan pada inhibitor transmitter dan menimbulkan kekakuan. Jadi kejangnya bentuknya kaku. Nah, seperti ini ya. Kaku, jadi adanya eksotoksin, iki akan toksin melewati saraf motorik sehingga bisa ke ganglion sumsum tulang belakang, ke otak maupun ke saraf otonom, ya. Kalau dia mengenai ganglion sumsum tulang belakang, tonusnya akan meningkat, hipertoni, sehingga akan menjadi kaku. Ya. Kalau dia mengenainya di otak, dia akan menempel pada cerebral ganglion, kemudian akan terjadi kekakuan dan kejang-kejang yang khas tetanus, ya. Kejangnya itu khas banget. Pokoknya sekali lihat kamu pasti nggak akan lupa. Cuman sayangnya kasusnya udah jarang banget ini, ya. Kemudian bisa juga mengenai saraf otonom. Nah, kalau mengenai saraf otonom ini akan mengenai saraf simpatis sehingga dia akan keringatnya berlebihan, hipertermi, bisa hipotermi, bisa aritmia, bisa takikardi, ya, bisa hipoksia berat. Sehingga ini menyebabkan konsumsi oksigen berlebihan sehingga akan terjadi kekurangan oksigen pada otak sehingga kesadarannya bisa menurun, ya. Oh, ini yang gangguan keseimbangan pada tonus otot tadi, kaku-kaku di otot, yaitu tergantung otot mana yang kena. Kalau dia sistem pencernaan, maka akan terjadi gangguan eliminasi, gangguan nutrisi. Tapi kalau sistem pernafasan akan terjadi gagal nafas, ya, itu yang sering terjadi. Manifestasi klinisnya karena tadi kegangguan otot, maka yang terjadi di wajah akan terjadi namanya trismus. Nah, ya, trismus ini mengatur dan terkuncinya dua baris gigi akibat kekakuan otot mengunyah, meseter, sehingga sukar membuka mulut. Jadi suruh buka mulut, harusnya kalau buka mulut itu kan kita bisa memasukkan 3 jari. Buka 3 jari kamu itu pasti cukup. Nah, itu kalau normal. Tapi kalau dia trismus, dia tidak bisa, paling mungkin hanya 1 jari seperti itu, ya. Pada neonatus karena dia nggak bisa membuka mulut, ya, bentuknya jadi kayak mencucu kayak gitu, dia nggak bisa netek biasanya, kesulitan netek. Yang khas, ya, karena terjadi kekakuan pada otot-otot wajah, ada yang namanya risus sardonicus, ya. Kalau lihat sekali pasti nggak akan lupa, ya. Jadi sudut mulutnya itu akan ke bawah, gitu ya. Seperti kalau orang ngecek gitu ya, ngece gitu, kalau orang ngece gitu, nah jadi ke bawah karena sebetulnya dia menahan sakit sih, ya. Kemudian kalau kekakuan ototnya ada di punggung, di leher, ya, kemudian di perut, akan terjadi namanya opistotonus. Opistotonus seperti perut papan, ya.
Nah, ini trismus tuh lihat itu ya, lihat raut mukanya itu kan ke bawah, jadi kayak orang kalau ngece ya, ngece itu seperti itu. Kemudian opistotonus terjadi kekakuan sehingga bayinya itu akan melengkung. Kalau bayinya dia miring gitu ya, kalau ditelentangkan, kamu bisa masukkan tanganmu di bawah punggungnya. Nah, itu khas banget kelihatan ya. Itu mulutnya kamu lihat seperti itu karena dia nggak bisa buka sebetulnya. Ya. Kalau berat ya dia akan terjadi gangguan pernafasan karena terjadi kekakuan pada otot-otot pernafasan sehingga dia tidak bisa melakukan pernafasan, maka akan terjadi gagal nafas. Kalau tadi ya saraf otonom yang terganggu maka akan macam-macam tadi, bisa takikardi, bisa aritmia, bisa hipotermi, bisa hipertermi ya. Nah, ini masa inkubasinya itu 3 sampai 28 hari dengan rata-rata 6 hari. Ya. Biasanya semakin cepat inkubasinya semakin berat penyakitnya dan biasanya angka kematiannya semakin tinggi. Jadi ini kategori pada tetanus sedang biasanya umur bayi lebih dari 7 hari. Frekuensi kejangnya kadang-kadang bentuk kejangnya yaitu tadi bisa trismus ya, atau mulut mencucu, kejang rangsang ada sama, kalau itu cuman kalau yang berat itu biasanya 0 sampai 7 hari, kejangnya sering. Posisi badan kalau yang diberat selalu opistotonus ya. Kesadarannya bisa masih sadar, biasanya kita lihat ada tali pusatnya yang kotor atau di mananya. Ya. Kenapa masih ini belum tereradikasi ya? Jadi masih ada biarpun sudah sangat jarang ya. Cuman masih ada mungkin kalau di daerah-daerah terpencil masih bisa. Kenapa? Karena pemberian imunisasi ya yang kita belum tercakup baik ya, cakupannya belum bagus. Jadi pemberian imunisasi tetanus itu diberikan pada pertama ibu hamil, itu biasanya jarang dikasih ya, banyak yang enggak mau seperti itu. Kemudian pertolongan persalinan harus memenuhi 3 syarat bersih tadi ya, bersih. Kemudian perawatan tali pusatnya. Ini. Tata laksananya ya 4 harus pertama debridemen, bersihkan dulu, biasanya di di tali pusat ya, tali pusat kadang tuh kalau orang-orang yang masih kuno, orang tua itu dibobokin macam-macam, itu juga bisa nyoba. Ya, jadi harus dilakukan debridemen, diberikan antibiotik, diatasin kejangnya. Ya, jadi pertama tentu kalau kita melakukan tata laksana tetap harus ABC. Jadi pertama tentu airway-nya harus clear, kemudian breathing-nya kita kasih oksigen, mau berapa banyak oksigen tergantung dari berat ringannya penyakit. Dia cukup O2 nasal aja dengan kanul nasal atau dengan masker atau malah perlu ventilator. Ya, kemudian kita kasih cairan tentunya. Pada neonatus untuk anti kejangnya bukan diazepam, tapi fenobarbital. Ya, jadi kejang pada neonatus kita tidak memberikan diazepam, tapi kita kasihkan fenobarbital. Kita bisa kasih 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan ya. Kalau ternyata ini sering lagi kita bisa pakai drip. Jadi secara kontinu. Kemudian kita TS 10.000 unit per hari diberikan selama 2 hari berturut-turut. Kemudian drug of choice-nya kita kasih penisilin. Penisilin 100 mg per kilogram berat badan bisa dibagi 4. Cari penisilin yang bisa intravena, jangan intramuskuler. Kalau intramuskuler kan kamu memberikan rangsangan nyeri sehingga dia kejangnya akan sering.
Jadi penisilinnya adalah yang intravena, yang bisa diberikan intravena, ya. Kemudian tali pusatnya tentu dibersihkan, diberi demen. Terus tadi ABC jalan nafasnya, ya. Ruangannya harus tenang, kemudian hangat, tidak terlalu terang sehingga tidak karena pada tetanus ada namanya kejang rangsang, ya, dengan suara yang keras, kemudian mungkin terlalu terang dia akan kejang. Yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan faktor pencegahannya. Pencegahannya dengan apa? Ya tadi ya, 3 bersih, persalinan, kemudian imunisasi tentunya. Ya, imunisasi harusnya imunisasi sejak calon pentin, imunisasi pada waktu ibu hamil, kemudian imunisasi pada bayinya saat lahir, ya. Oke. Saya kira untuk tetanus neonatorium sudah. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyain tetanus? Halo? Insya Allah belum, dokter. Belum. Enggak. Kita lanjut ke infeksi intrakranial. Sudah kelihatan berubah? Sudah terlihat, dokter. Sudah ya, oke. Sekarang yang ini infeksi intrakranial. Infeksi intrakranial di sini ada infeksi bisa di meningnya, meningitis ya. Meningitis ini bisa meningitis disebabkan oleh bakteri atau virus atau tuberkulosis ya, lainnya. Bisa ensefalitis ya, sama ensefalitis bisa virus, bakteri, jamur. Bisa meningoensefalitis atau abses otak. Jadi infeksi yang bisa terjadi intrakranial atau kejang yang disebabkan karena gangguan di intrakranial ya. Meningitis bakteri namanya meningitis. Oke, berarti ada itis, ada infeksi di mening. Kalau ada infeksi di mening, makanya salah satu yang paling ini gejala yang paling khas adalah rangsangan meningial ya. Jadi meningitis ini peradangan selaput jaringan otak dan medula spinalis disebabkan oleh bakteri. Dia akan mengenai arachnoid, diameter, dan cairan cerebrospinal. Kematiannya cukup tinggi, ya. Yang adalah gejala sisanya. Gejala sisanya kalau dia sudah sembuh itu gejala di sisanya cukup berat biasanya. Ya, penyebabnya biasanya pada anak-anak usia sampai 2 bulan itu biasanya kebanyakan Streptococcus atau E. coli. Kalau di usia 2 bulan sampai 5 tahun bisa Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza. Di atas 5 tahun paling banyak hampir sama ya, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis. Tentunya kita mau anamnesisnya itu biasanya dia apa? Panasnya kan? Panasnya kemungkinan kita tanya. Biasanya tidak langsung pasti ada vokal infeksinya tempat lain sehingga dia merupakan penjalaran ini ya kalau meningitis itu kebanyakan. Sehingga tanyain ada nggak infeksi saluran pernafasannya, ada nggak infeksi saluran pencernaannya, itu ditanyakan. Panasnya seperti apa, ada batuk, pilek, diare, muntah, kemudian nyeri kepala, meningismus ya, ada penurunan kesadaran, ada kejang, tentunya pasti kejang ya. Kalau bayi tanyakan dia tiba-tiba nggak bisa minum, seperti itu.
Pemeriksaan fisik kalau meningitis ya yang paling adalah tanda rangsang meningial tadi ya, harus bisa periksa kaku kudu, Brusinski 1, Brusinski 2, Lasek ya. Pemeriksaan penunjangnya sama darah lengkap, gula darah, elektrolit, kultur darah sama LCS harusnya yang paling penting ya. Tentunya kalau kasus berat kita bisa lihat dari CT scan. Nah, karena dia meningitis karena bakteri tentunya antibiotik. Tadi sudah tahu penyebabnya dia positif paling banyak ya. Kalau lihat tadi Streptococcus, E. coli itu gram positif paling banyak, makanya kita bisa kasih penisilin untuk yang gram positif. Paling bagus ya kalau kita sudah tahu dari kulturnya, tapi sebelum kulturnya jadi kita bisa kasihkan antibiotik empiris, yaitu biasanya kalau usia 1 sampai 3 bulan kita kasih ampicillin 200 sampai 400 mg per kilo per hari, bisa dibagi 3 sampai 4. Bisa golongan cephalosporin ya, cefotaxim, ceftriaxone ya. Kalau usia di atas 3 bulan pilihan utamanya cephalosporin. Tapi kalau kita tidak ada, misalnya kita kasih penisilin harus dikombinasi dengan chloramphenicol, ya, atau dengan gentamisin bisa. Sampai kita tunggu hasil kulturnya apa. Nah, nanti disesuaikan antibiotiknya dengan hasil kulturnya. Kemudian kita kasih dexamethasone. Kita dexamethasone karena pasti akan terjadi, ini fungsinya adalah membuka sawar otak sehingga antibiotik bisa sampai ke otak ya. Jadi kita kasih dexamethasone 0,6 per kilogram berat badan per hari selama 10 sampai 14 hari. Setelah itu kita kasihkan terapi suportif tentunya ya. Terapi suportif tergantung apa yang terjadi, cairannya harus diperhatikan, panasnya kasih paracetamol seperti itu. Kalau dia ubun-ubunnya belum menutup, harus dicek selalu ubun-ubunnya apakah membonjol untuk melihat tanda-tanda peningkatan intrakranial ya, lingkar kepalanya. Tapi kalau sudah menutup ya tidak usah. Biasanya pada 30% pasien sisa gangguan pendengaran pada meningitis itu ya. Bisa dia sembuh tapi gejala sisanya bisa terjadi retardasi mental, epilepsi, lebih berat biasanya. Ya. Kalau kemudian ada namanya meningitis tuberkulosa. Meningitis tuberkulosa jadi infeksi radang selaput otak yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Di sini biasanya bukan hanya meningnya aja, tapi jaringan otaknya terkena. Makanya biasanya namanya meningoencephalitis tuberculosis. Ya, angka kematiannya cukup tinggi. Anamnesis tentunya selain demamnya, kejangnya bagaimana, penurunan kesadaran, karena semua diinfeksi infeksi intrakranial, biasanya biasanya dia sebelum kejang dia sadar, setelah nggak sadar, sesudah kejang nggak sadar. Kalau seperti itu biasanya pasti ada gangguan di intrakranial. Ya, jadi untuk membedakan ini kejang demam, apakah kejang demam simplex, kompleks, apakah ini tetanus, apa ini infeksi intrakranial, kita bisa lihat dari kesadarannya. Kemudian ditanyakan riwayat kontak dengan penderita TBC, jangan lupa riwayat imunisasi. Pemeriksaan fisik sama ya, sama pemeriksaan fisik mau penyebabnya TBC, penyebabnya kuman Streptococcus sama, tentunya kita periksa rangsang meningialnya ya, kemudian pemeriksaan neurologis lainnya.
Pemeriksaan penunjang lah ini sebetulnya pemeriksaan LCS itu pemeriksaan yang sebetulnya mudah, murah. Kita bisa mengetahui penyebabnya apa, ya. Kalau bisa memeriksa LCS ini, kita bisa lihat pertama dari warnanya. Kalau dia karena bakteri biasanya keruh. Kalau virus, meningitis virus atau encephalitis biasanya jernih. Tapi kalau TBC warnanya santokrom, kekuningan. Jadi kalau dilihat taruh di tabung gitu, ada lingkaran kuningnya. Jumlah selnya biasanya kalau meningitis bakteri yang meningkat adalah polimorfonukleonnya ya, PMN-nya. Sedangkan kalau meningitis TBC, virus maupun encephalitis biasanya MN-nya, mononukleonnya yang meningkat. Proteinnya biasanya pada meningitis bakteri akan tinggi, pada TBC juga tinggi sekali, ya. Glukosanya biasanya pada bakteri maupun yang TBC akan turun, sedangkan yang lainnya normal. Jadi sebetulnya pemeriksaan LCS itu pemeriksaan yang murah dan akurat. Cuma kita di praktek seperti ini, kayak di Rumah Sakit Tugu, kasusnya jarang, sehingga reagennya itu harganya mahal, cepat jadi expired. Jadinya akhirnya tidak disediakan. Nah, itu. Ya. Penunjang lainnya ada pemeriksaan darah lengkap tentunya, elektrolit. Kalau perlu kita lihat CT scan, ya CT scan kita lihat apakah ada lesi di parenchymnya, kemudian ada infak, tuberkuloma misalnya seperti itu. Juga ada foto ronsen dada, biasanya menggambarkan ada gambaran TBC, ya. Tata laksananya kalau dia memang meningoencephalitis tuberkulosis ya tentunya kita kasih obat-obat anti tuberkulosis ya. Bisa kita kasih rifampicin, kemudian pirazinamid, kalau perlu kasih ethambutol ya. Kita terus kita kasih kortikosteroid. Kortikosteroid ini untuk menurunkan inflamasi dan udem serebriknya. Ya, kasih prednison 1-2 mg per kilogram berat badan per hari selama 6-8 minggu. Ya, kalau sampai dia belum menutup ubun-ubunnya akan bisa terjadi pembesaran dari ventrikel di otak. Nah, kalau seperti itu kita perlu lakukan vepisan. Ya. Pencegahannya ya karena TBC tahu kan penyebabnya kita lihat imunisasi ya, imunisasi BCG. Sekarang misalnya cakupannya itu belum bagus imunisasi ya, apalagi banyak gerakan anti imunisasi ini. Dan yang bisa terjadi abses otak. Abses otak itu adalah timbunan nanah yang terlokalisasi dalam jaringan otak ya, baik disertai kapsul atau tidak. Dulu sih masih cukup banyak, tapi sekarang jarang ya. Penyebabnya bisa karena organ-organ aerobik ya, gram positif, gram negatif, anaerob juga bisa, jamur bisa, parasit bisa, banyak. Kita lihat faktor predisposisinya untuk abses otak ya. Biasanya kalau dia ada penyakit jantung bawaan sehingga akan darah bersih dan darah kotor akan tercampur biasanya yang akan menyebabkan di sini polisitemia sehingga aliran darahnya jadi lambat, maka akan terjadi infak kecil-kecil ya. Situlah akan terjadinya abses. Kemudian bisa juga terjadi pada penderita yang diabetes mellitus ya, pada leukemi bisa juga ya, karena yang mengkonsumsi obat-obat imunosupresif lama ya.
pada pasien AIDS juga bisa. Itu kan semua dia imunokompromis ya, bisa menyebabkan. Ini sih fase anunya histopatologinya nggak usah lah. Ya. Abses yang disebabkan oleh jamur bisa hematogenesis ya. Sebenarnya banyak. Dia akan menyebabkan kelainan gejala klinisnya yaitu kejang biasanya karena dia ada nanah di situ pasti ada infeksi kan, pasti akan panas juga. Nah, nanti gejala neurologis tergantung dari absesnya ada di mana ya. Bisa juga abses disebabkan oleh amoeba ya, amoeba juga bisa. Ini parasit ya. Biasanya ini faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan abses itu tergantung jenis mikroorganismenya, kemudian asal infeksinya, biasanya yang penyebaran langsung atau hematogen, kemudian resistensi pasien ya, kemudian pemberian kortikosteroid yang lama atau antibiotik yang tidak adekuat ya. Manifestasi klinisnya biasanya nggak spesifik, tapi kalau pada fase serebritis akan timbul gejala sakit kepala, demam, letargi, kejang, ya, vokal maupun umum. Kemudian progresivitas absesnya biasanya akan mulai tampak jelas, ya. Kalau pada anak-anak akan biasanya ditandai dengan gangguan neurologis, absesnya di mana, dan disertai tekanan intrakranial meningkat, ya. Datang biasanya dengan kejang, sama kejang. Kejang bisa juga dia kejang terus nggak sadar, bisa. Ya. Ya, kalau pada neonatus maupun anak, tentunya gejala yang paling kelihatan adalah gejala peningkatan tekanan intrakranial akut ya, muntah-muntah, ubun-ubun membonjol, lingkar kepala membesar, sutura melebar pada neonatus ya, bisa. Sama ya tergantung manifestasi neurologisnya tergantung dari absesnya ada di mana. Nah, di situ ya. Jadi pada anamnesis yang paling penting itu karena datangnya ke rumah sakit itu sama-sama dengan kejang, sehingga kamu harus pada pasien kejang itu harus menganamnesa itu membedakan untuk menyingkirkan DD-DD-nya kan, jadi membedakan ini kejangnya karena kejang demam biasa atau karena gangguan metabolik atau elektrolit atau karena infeksi SSP. Ya, kemudian pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan neurologis harus ngerti, ya. Kemudian pemeriksaan labnya tentunya darah lengkap, kemudian CT scan, ya, kalau bisa rumah sakitnya CT scan. Terapinya sama ya, antibiotik karena semua abses itu juga karena dari infeksi, ya udah kita. Kalau gram positif kira-kira tergantung melihat umurnya gram positif ya kita kasihnya penisilin bisa, atau kita penisilin ditambahin dengan kloramfenikol atau gentamisin ya. Bisa juga cefalosporin. Kemudian dikasihkan kortikosteroid ya. Kalau sudah terjadi pelebaran dari ventrikel otak ya perlu dilakukan VP-SAN ya. Dan terakhir itu ensefalitis, namanya ensefalitis, artinya infeksi di jaringan otak. Bisa penyebabnya virus, bakteri, parasit, ya, jamur bisa. Angka kematiannya tinggi, sangat tinggi dan gejala sisanya juga cukup berat. Paling banyak penyebabnya virus, ya, paling banyak penyebabnya virus. Sama ya, anamnesisnya hampir sama tadi sama meningitis. Nah, cuman pada pemeriksaan fisik kamu tidak menemukan tanda-tanda rangsangan meningial, tapi kamu bisa menemukan
gangguan neurologis yang lain, pemeriksaan neurologis yang lain. Kesadarannya pasti menurun, hampir sama. Jadi dia sudah kejang dia tidak sadar, itu bisa gangguan intrakranial, jadi bisa meningitis, bisa ensefalitis, ya, bisa abses. Yang membedakan tentu di pemeriksaan fisiknya. Ya. Pemeriksaan penunjangnya sama, LCS-nya kamu bisa tadi lihat yang ensefalitis, warnanya dia biasanya jernih, kemudian yang paling banyak mononuklear, kemudian apalagi gula glukosa normal, ya, seperti itu. Kalau bisa CT scan, kita bisa lakukan CT scan. Di sini akan terlihat gambaran udem otak, ya. EEG sama meningitis, gambaran umum, ya. Tata laksananya juga sama, tergantung ininya kita bisa kasih tetap ABC, ya, antibiotik tadi, terus anti kejang. Ya. Kejangnya apapun penyebabnya, tata laksananya sama. Tadi bagan kejangnya, apa-apa yang harus diberikan. Nah, kalau ada tekanan intrakranial meningkat, kita kasih diuretika, furosemid, ya, dan kita bisa juga kasih manitol. Kita kasih manitol, ya, 0,5 sampai 1 gram per kilo per kali. Ini sama, ya, jadi pasti ada kortikosteroid, antibiotik, ya. Nah, itu untuk infeksi SSP, ya. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Insya Allah belum, dokter. Belum? Ya. Berarti kalau belum, ya, ini sudah semua, ya. Jadi kejang demam, tetanus neonatorum, dan infeksi SSP. Oke? Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, sudah kita akhiri, ya, sampai sini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih dok.